Well, ketemu lagi dengan RasX Review Film. Bagaimana kabar kalian hari ini guys? Semoga baik-baik aja ya, dan selalu happy di situ. Saya Himawan Sutanto. Kali ini aku akan mereview alur cerita film The Jack in the Box Awakening, yaitu sebuah boneka badut yang keluar dari dalam kotak yang diputar. Namun, kotak itu sebenarnya adalah segel atau karantina iblis dan bisa mengabulkan permintaan seseorang dengan 6 korban nyawa. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita ikuti alur ceritanya guys. Cerita diawali dari seorang perempuan tua yang kaya raya bernama Olga, atau aku panggil aja Senyorita, yang berhasil membeli sebuah benda kuno antik yang bernama Jack in the Box. Sang makelar yang bernama Mr. Huxley mengatakan bahwa Jack in the Box yang ini adalah penemuan terbesar dan satu-satunya yang asli, sehingga Senyorita membayarnya dengan harga yang fantastis. Tapi nih guys, sang makelar dengan tidak sopannya ingin merokok. Edgar melarangnya. Begitu juga dengan Senyorita. Kemudian sang makelar langsung berpamitan dengan kunci yang tertinggal guys. Tapi sebelum pulang, sang makelar sempat menghina Edgar dengan menyebutnya pelayan. Sang ibu menenangkan Edgar dan berkata, "Tenang aja, habis ini dia akan celaka." Oke, Senyorita telah meletakkan salibnya sebagai tanda bahwa dia telah menjadi penyembah iblis sekarang guys. Lalu dia mulai menyusun huruf demi huruf dari kotak-kotak kecil itu. Sementara sang makelar teringat kuncinya dan kembali ke atas untuk mengambilnya. Dan Senyorita telah menyelesaikan permintaannya, yaitu life atau kehidupan. Lalu guys, tanpa ragu Senyorita memutar-mutar, makin kenceng dan boom, muncul badut klasik dan tenggelam lagi. Kemudian muncul sang iblis. Sementara itu, sang makelar dikagetkan dengan sosok makhluk melintas. Namun dia terus ke atas, tetapi sosok itu sudah ada di sana dan dia dibunuh oleh makhluk itu dan dibawa masuk ke dalam kotak Jack in the Box. Rotasi menunjukkan angka 1. Di pagi hari yang cerah guys, datang seorang wanita dengan mobil jemputan datang ke rumah itu. Sang sopir berkata, "Kita harus sabar ya Neng, soalnya pintu gerbang sering macet." Dan sekarang gerbang sudah terbuka. Kemudian mereka langsung masuk guys. Lalu Edgar menyambut wanita itu. Dia bernama Amy. Amy datang ke rumah itu untuk melamar pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Edgar membacakan aturannya dan Amy harus menandatanganinya guys. Setelah itu Edgar antar sarapan ke kamar ibunya guys. Dia kaget karena banyak darah di situ. Dengan tenang, ibunya menjawab bahwa Tuan Huxley, sang makelar itu telah tewas dimakan oleh makhluk yang bukan manusia dari dalam kotak itu. Sang ibu juga cerita kepada Edgar bahwa dia telah mengajukan satu permintaan kepada iblis dalam kotak itu yang pasti dikabulkan asal terpenuhinya 6 korban. Berarti masih 5 korban lagi ya guys ya. Itu gak sedikit guys. Oke, perlu diketahui guys bahwa Senyorita menderita penyakit osteosarkoma atau kanker tulang yang dokter bilang usianya cuma 6 bulan dan kini tinggal 1 bulan lagi bro. Makanya Senyorita membutuhkan kotak itu guys dan memaksa Edgar untuk mendapatkan 5 korban lagi, dan Edgar terpaksa membantu ibu yang dicintainya. Amy telah menempati kamarnya guys dan dia ingin membalas pesan dari pacarnya. Namun
Di rumah itu tidak ada sinyal, sehingga dia pergi keluar untuk mencari sinyal dan tiba-tiba dia menjatuhkan vas harga $1.000 guys. Dan Janet bilang, nggak perlu khawatir tentang vas itu, nanti aku bilang ke Edgar kalau aku yang menjatuhkannya. Dari peristiwa itu, Amy telah berkenalan dengan Janet and Frank. Sementara itu, Edgar meletakkan Jack in the Box di gudang. Nampaknya Edgar punya rencana ini guys. Malam semakin larut, Janet dan Frank ingin bersenang-senang dan Edgar melihatnya. Maklum guys, di rumah sebesar itu aturannya tidak boleh keluar rumah, sehingga mereka melepaskan hasrat nafsunya guys. Adu jigong langsung terjadi dan mereka mendengar suara dari luar gudang. Frank kemudian memberanikan diri untuk mengeceknya, tapi tidak ada apa-apa guys. Janet mendengar suara dari arah lain dan Janet khawatir kalau ketahuan. Dia memutuskan untuk tidak melanjutkan adu jigongnya. Frank yang masih di dalam gudang mendengar suara alunan musik anak-anak dan ternyata Jack in the Box guys. Lalu Edgar menutup pintu gudang. Sang kotak beraksi seperti biasanya guys. Dan boom, kotak terbuka. Frank menganggap bahwa itu kelakuan Janet. Dan tiba-tiba Frank ditusuk dari belakang, kemudian diseret dan dimasukkan ke dalam kotak itu guys. Rotasi berputar menunjuk angka 2. Frank kembali frustasi dan menenggak botol ciunya lagi. Frank terkejut melihat ibunya sudah bisa berdiri, yang sebelumnya bergerak aja nggak bisa. Kemudian ibunya berkata, ini pasti ada korban lagi, karena dengan bertambahnya korban, ibu akan menjadi lebih baik. Sinyorita berterima kasih kepada Edgar karena telah membantu kelangsungan hidup sang ibu. Malam di luar rumah itu, Edgar berkunjung ke pacarnya, namun dia curiga jendelanya atas hidup dan Stacy menyambutnya. Kemudian Stacy mempersilahkan Edgar untuk duduk. Stacy menawarkan secangkir teh dan pergi ke dapur untuk membuatkannya. Edgar melihat HP Stacy dan membukanya. Ternyata banyak pesan yang dihapus guys. Dia curiga kemudian mencoba menelepon orang itu, ternyata suara laki-laki. Aduh. Edgar kembali ke rumah dan tertidur. Ada sosok bayangan di sebelah kirinya yang menghampirinya. Semakin dekat, kemudian dia tusuk. Ternyata hanya mimpi guys. Di pagi hari, Amy mencari Frank di dapur, tetapi tidak ada. Kemudian dia memutuskan untuk ke kamarnya. Ketika ingin mengetuk kamarnya, Edgar datang dan mengatakan bahwa Frank sudah pulang ke rumahnya pagi tadi sebelum kalian bangun. Amy melanjutkan aktivitasnya bekerja di rumah itu dan sampailah dia di ruangan Edgar yang ada Jack in the Box. Dia mendengar suara dari arah boneka badut dalam kotak itu. Dia mencoba mendekatinya. Dia memberanikan diri, menatap lebih dekat dan wow, ternyata prank dari Janet. Muke gile nih orang, terkutuk tahu rasa loh. Kemudian Amy bertanya, apakah kepergian Frank pagi ini pamit denganmu? Aku dan Frank telah sepakat bahwa kita akan keluar dari rumah ini sembunyi-sembunyi. Tapi aku heran kenapa Frank melakukannya sendiri dan dia tidak pamit sama aku. Seperti biasa guys, Edgar antar sarapan untuk ibunya. Keadaan ibunya Edgar hari ini jauh lebih baik. Dia nampak sehat dan berseri-seri guys, jauh dari hari-hari sebelumnya. Karena
telah memakan 2 korban nyawa. Tiba-tiba ibunya bertanya soal Stacy, pacar Edgar. Apakah Stacy mencintaimu, Edgar? Apakah dia setia, tidak selingkuh? Dan ibu tahu kalau Stacy tidak suka dengan ibu karena dia anggap ibu mengekangmu. Wah, rumit juga ya guys ya. Masa orang kaya masih di PHP oleh cewek? Ada gak tahu diri tuh cewek. Oke lah, sekarang Edgar gantian bertanya kepada ibunya. Dari mana ibu tahu soal Jack in the Box? Ibunya lalu menjawab, aku membaca buku karangan Jack Stemara tentang seorang badut yang bernama Didier Dubois. Dia adalah badut yang sangat terkenal di masa kejayaan Ratu Victoria. Tapi guys, ketenaran sang badut karena dia adalah penyembah iblis. Lalu suatu hari iblis itu terus membisikinya untuk membantai keluarganya. Akhirnya Dubois membantai seluruh anggota keluarganya guys. Dubois merasa bersalah dan dia berkonsultasi dengan seorang dukun. Tapi sudah terlambat guys, karena wujud sang iblis sudah mulai menyatu dengan tubuh Dubois. Ngeri ya. Oleh karenanya guys, Dubois ingin orang-orang tidak mengikuti jejaknya sebagai penyembah iblis dan membantai keluarganya. Maka Dubois menyuruh sang dukun untuk memasukkan dirinya ke dalam kota itu selamanya. Tapi dukun itu berkeyakinan bahwa kota itu akan mewujudkan keinginannya untuk memiliki seorang bayi. Kemudian diputarlah kota itu dan 6 korban telah terpenuhi. Lalu keajaiban terjadi. Dia memiliki seorang bayi mungil yang didambakannya. Maka renungkanlah itu Edgar. Hey, secara kebetulan Stacy malah berkunjung ke rumah Edgar. Edgar pun mengetahuinya dan Edgar terpengaruh dengan omongan sang ibu. Dan Edgar berubah pikiran tentang Stacy. Pintu kemudian terbuka guys. Dan Stacy bisa melenggang kangkung. Dia masuk dan tiba-tiba dia dibekap oleh Edgar, diseret, dibawanya ke gudang dan diikat guys. Nampaknya Edgar telah menjadi psikopat baru. Dia meletakkan the Jack in the Box kemudian menghampiri Stacy. Hey Stacy, how are you? Apa kabar? Apakah Anda baik-baik saja? Hahaha. Kemudian Edgar bilang bahwa kamu telah mengkhianati aku Stacy. Kamu tidak mencintai aku dan kamu benci sama ibuku. Maka aku ucapkan selamat tinggal Stacy. Dan Edgar pun menutup pintu. Sang kotak beraksi dan boom. Kali ini The Jack berperilaku berbeda. Dia memasukkan matanya guys, berarti dia akan mencongkel mata Stacy. Iblis badut pun keluar. Wow, dia tinggi juga ya guys ya. Dia menghampiri Stacy yang ketakutan dan dia mencongkel mata Stacy. Edgar kembali lagi ke gudang untuk mengecek Stacy yang diumpankan iblis badut itu. Ternyata guys, Stacy belum dimasukkan ke kotak. Dan benar saja guys, mata Stacy dua-duanya dicongkel. Dan ini mata Stacy keinjek. Aduh, membuat Stacy bangun. Stacy berteriak. Teriakannya memanggil si badut iblis itu untuk menariknya ke dalam kotak. Rotasi menunjuk angka 3. Kejahatan psikopat baru ini terus berlanjut guys. Dia ingin memberi pil tidur kepada Amy yang sedang bekerja sambil mendengarkan musik guys. Sehingga kedatangan Edgar tidak diketahui oleh Amy. Dan Edgar langsung memasukkan pil tidur di minumannya. Di malam harinya Amy merasa ngantuk berat, mungkin pusing karena pengaruh pil tidur dari Edgar guys. Namun tiba-tiba dia mendengar suara dari samping dan ternyata iblis badut sudah berada di dekatnya guys.
Amy berteriak dan lari tunggang langgang dan Janet mendengarnya dan langsung menolong Amy. Ada apa? Aku melihat setan badut, kata Amy. Di pagi harinya guys, Amy terlambat bangun karena pengaruh pil tidur. Edgar memberi sarapan kepada Amy dan pura-pura menanyakan, semalam kamu melihat apa? Amy bilang, kamu tidak akan percaya apa yang aku lihat. Bahwa aku melihat setan badut di rumahmu ini. Kamu berhalusinasi, Amy, kata Edgar. Tidak, aku sehat-sehat saja dan tidak berhalusinasi. Baiklah, nanti seorang dokter akan datang untuk memeriksa kesehatanmu, Amy. Aku tidak sakit, Edgar. Aku tidak sakit. Seorang dokter telah datang untuk memeriksa kesehatan Amy, guys. Dan dokter bertanya, apakah Amy mengkonsumsi obat-obat terlarang? Tidak, dok. Oke, baiklah, kata dokter. Dan ini pil tidur milik Edgar. Tapi dokter itu tidak mau memberikannya kepada Amy dan malah memberikan kartu nama kepada Amy. Dokter bilang, jaga dirimu dan kesehatanmu, Amy. Amy sempat curiga dan dokter gadungan itu keluar. Edgar mengejarnya. Hei, kenapa kamu tidak memberikan pil itu kepada Amy? Ini ada apa, Edgar? Saya nggak bisa seperti itu. Saya akan bilang kepada Amy yang sebenarnya. Hei, kamu nggak bisa merusak rencana kami begitu saja. Rencana apa? Kamu tidak perlu tahu. Hei, kau pikir aku takut sama kamu? Saya percaya kamu tidak takut sama aku, tapi kamu akan takut kepada sesuatu di belakangku, dan kamu tidak akan pernah tahu apa itu. Sang dokter gadungan pulang, namun gerbangnya ditutup. Edgar jelas punya rencana lain ini. Seperti biasa, Jack in the Box diletakkan di gudang. Kemudian orang itu mendengar suara musik dan didorong oleh Edgar tersungkur masuk gudang dan kotak pun beraksi. Oh, ini sesuatu yang di belakang Edgar. Aku akan melawannya. Tapi perlawanan orang itu tidak berarti apa-apa bagi iblis badut, guys. Dan dia harus masuk kotak. Rotasi pun menunjukkan 4. Edgar lalu masuk ke kamar ibunya dan betapa terkejutnya dia bahwa ibunya sudah bisa berjalan. Dia terkagum. Ibunya jauh lebih sehat. Malam harinya Amy bercerita kepada Janet bahwa kunci gerbang sudah tidak ada dalam rangkaian kunci. Ini buktinya. Kita berarti tidak boleh keluar dari rumah ini selamanya, Janet. Kita harus bersama-sama mencarinya dan menemukan kunci itu. Ayo, kita harus mencarinya sekarang. Janet langsung mencari kunci yang disembunyikan oleh Edgar. Dia terus mencarinya di ruangan lain, di laci-laci, tapi Janet belum menemukannya, guys. Dan tiba-tiba Janet mendengar langkah kaki Edgar, dan Edgar mengecek ruangan itu, guys, karena pintunya tidak terkunci. Nampaknya Edgar tidak melihat Janet. Pencarian Janet pun sampai di gudang. Sialnya, guys, kotak itu sudah beraksi. Janet mendengar suara alunan musik anak-anak dan dia mengeceknya. Aduh, ini. Dan benar Janet melihat kotak itu, tapi dia mendengar di belakangnya ada Jack in the Box iblis. Dia berteriak dan dicakar mukanya. Sementara itu Amy mengemas pakaiannya dan bersiap untuk pergi. Tapi dia melihat kartu nama dokter gadungan itu dan dia mengeceknya dan bertuliskan, kamu jangan percaya Edgar, kamu harus pergi dari rumah ini. Janet terus merangkak menuju pintu keluar dan di sana sudah ada Edgar menunggu. Janet meminta tolong kepada Edgar dan yang jelas Edgar tidak mungkin menolongnya. Bahkan dia mengejeknya dan menutup pintu. Janet langsung ditarik oleh iblis badut itu. Meskipun dia mencoba lari tapi sia-sia, guys. Kemudian dia langsung disantap dan dimasukkan ke dalam kotak itu.
Lalu rotasi bergerak ke angka 5. Amy mendengar teriakan Janet dan mencari sumber suara dengan membawa pisau dan memanggil-manggil nama Janet, tetapi tidak ada yang menyaut. Kemudian Amy mengecek ke basement. Pelan-pelan dia turun, kemudian dia terkejut melihat tangan Janet sudah terpotong. Dia lari tunggang langgang. Ternyata ada Edgar. Edgar tidak melihat Amy. Kemudian Edgar mengecek kamar Amy yang sudah berkemas. Kemudian Amy mengunci Edgar dari luar. Sekarang Amy bebas untuk mencari kunci yang disembunyikan oleh Edgar. Dia mencari di kamar Edgar, di laci-laci. Dia terus mencarinya dan wow, dapat. Oh, di belakang ada Olga, guys. Langsung ambil pisau menusuk Amy. Amy tidak berdaya dan akhirnya tersungkur, guys. Sementara sang kotak beraksi lagi. Kemudian Olga terus mengancam Amy untuk tidak melawan. Edgar masih berusaha, guys. Iblis badut berdiri. Amy cari kesempatan untuk serang balik. Iblis badut sudah siap tempur. Tendangan Edgar terdengar oleh ibunya. Olga lengah. Amy serang balik dan Olga terkapar, guys. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Amy. Amy langsung menusuk, menghunjam berkali-kali, guys. Akhirnya Sinyorita tewas dengan sukses. Amy melarikan diri, namun di bawah ada iblis badut. Dia lari lewat pintu yang lain, guys, tapi ternyata terkunci. Amy terpojok. Badut iblis mengetahui posisi Amy. Amy punya strategi untuk melarikan diri dan ternyata dia bisa melarikan diri. Sang badut iblis gagal menangkap Amy dan Edgar bisa mendobrak pintu. Amy langsung menuju panel kunci gerbang. Dia berusaha membuka gerbang. Edgar menangis histeris melihat ibunya tewas. Sementara Amy tetap berusaha membuka pintu gerbang. Iblis badut menghampirinya, guys. Ayo Amy, cepat Amy, cepat. Dan akhirnya bisa hampir saja. Amy lari tunggang langgang dan pintu gerbang sudah terbuka, guys. Dia melewati sisi halaman rumah itu. Pintu gerbang perlahan tertutup kembali, guys. Amy terjatuh karena kesakitan dan iblis badut di belakangnya. Kemudian Amy menusuk badut itu. Badut terpental mundur. Kemudian Amy berusaha menggapai gerbang dan berhasil, guys. Iblis badut tidak bisa menangkap Amy karena terhalang pintu gerbang, guys. Pembantu rumah tangga mah kuat. Edgar sedang bersedih, namun iblis badut tetap menunggu di belakangnya. Edgar sadar korban keenam adalah dirinya, guys. Sehingga dia meletakkan ibunya. Dia pasrah untuk menjadi korban keenam demi kehidupan sang ibu meskipun tanpa dirinya. Ini kisah sedih sang pengikut iblis, guys. Amy diselamatkan oleh polisi yang sedang patroli. Tapi Edgar diseret dan dimasukkan ke dalam kotak Jack in the Box, guys. Rotasi genap angka 6 dan sang ibu hidup. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton, guys. Tadi itu seru banget, keren banget. Dan thanks for watching.